Selamat datang di modul overtime. Modul overtime terdapat pada menu overtime. Namun, sebelum kita masuk ke dalam modul overtime, ada beberapa konfigurasi yang harus kita tetapkan. Yang pertama terkait dengan allow overtime. Terdapat pada modul employee, kemudian pilih employee, misalnya Lisa Manohara. Kemudian pada tab HR setting terdapat pengaturan terkait allow overtime. Klik edit, kemudian checklist apabila pegawai tersebut diperbolehkan untuk mengklaim overtime. Kemudian pada working hours ini disetting terkait dengan standar jam kerja. Misalnya Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu dan lain sebagainya. Sebagai contoh, di sini terdapat Senin sampai Jumat untuk 40 hari dan terdapat settingan tambahan terkait dengan short day. Ini apabila untuk 6 hari kerja, pada hari Sabtu ini kita ceklik short day. Kemudian kita kembali kepada menu overtime. Pengaturan berikutnya yang perlu kita setting yaitu terkait dengan overtime coefficient. Overtime coefficient merupakan tabel konversi koefisien jam lembur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait lembur pada workday, lembur pada off day, ataupun lembur public holiday, dan seterusnya. Pada workday, misalnya, 1 jam pertama diberikan koefisien 1,5, kemudian jam kedua itu 2, kemudian jam ketiga sampai jam 11 itu 2. Sebagai contoh, misalnya pegawai A melakukan lembur sebanyak 2,5 jam pada workday. Misalnya pada hari Senin seperti itu, kemudian lembur 2,5 jam, maka koefisien overtime-nya yaitu sebanyak 1 jam pertama dikali dengan 1,5, kemudian jam kedua dikali dengan 2, kemudian setengah jam berikutnya dikali dengan 2. Jadi, total overtime calculation-nya yaitu 4,5. Seperti itu terkait dengan overtime coefficient. Kemudian, terdapat overtime period. Pada menu overtime, kemudian overtime period. Overtime period merupakan pendefinisian untuk mengelompokkan perhitungan overtime. Misalnya, klik create, kemudian isikan dengan overtime, misalnya Februari 2021. Isikan tanggal, kemudian pilih tanggal lahir, kemudian save. Nah, kemudian pada menu overtime, kemudian overtime calculation. Nah, ini untuk melakukan kalkulasi perhitungan lembur. Sebagai contoh, klik create, kemudian pilih employee, kemudian overtime periodnya. Di sini overtime period grupnya kita pilih Februari, kemudian kita save. Nah, di sini terdapat tabel overtime calculation. Nah, kita masukkan misalnya Lisa Manohara melakukan lembur pada tanggal 4 misalnya, tanggal 4. Nah, secara otomatis akan mendetek bahwa tanggal 4 ini hari Kamis dan workday, seperti itu. Apabila kita setting sebagai public holiday, misalnya seperti itu, akan otomatis mendetek sebagai public holiday ataupun misalnya off day pada hari Sabtu dan Minggu. Misalnya pada OT1 kita masukkan 17.00 sampai dengan 18.10 seperti itu. Nah, ini akan otomatis menghitung OT-nya sebanyak 1 jam 10 menit OT, kemudian untuk kalkulasian 1,83. Kita tambahkan di tanggal 14 minggu off day, kemudian OT2-nya misalnya di tengah malam seperti itu, misalnya di 23.00 dan pulangnya di jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Nah, ini akan otomatis menghitung 3 jam OT untuk calculation di 6 jam.
Kemudian ini kita save dan kita lakukan confirm overtime. Maka pada saat kita confirm overtime akan menghitung total overtime sebanyak 7,83 dan juga total real jam itu sebanyak 4 jam 17 menit, dan ini adalah untuk nilai estimasi overtime-nya. Data overtime ini akan terintegrasi dengan modul payroll. Sebagai contoh, Lisa Manohara di Februari, kita lihat di salary computation-nya, untuk overtime di sini angkanya masih kosong. Nah, kita akan coba untuk melakukan compute sheet. Misalnya kita akan lakukan compute di sini, maka otomatis overtime-nya akan terhitung 239,980. Angka ini diperoleh dari total OT calculation dibagi dengan 173 dikali dengan gaji pokok dan tunjangan jabatan, maka diperoleh angka 239,980. Pada menu overtime ini dapat ditarik report dalam bentuk Excel. Kemudian pada satu periode, misalnya di periode Februari, itu bisa kita tarik untuk semua pegawai. Terima kasih, semoga membantu.